Al-qaidah al-ashirah, kaidah ke-10 adalah ma'rifatun nafsi, mengenal jiwa kita. Orang yang ingin menekuni proses tazkiyatun nafs, mensucikan diri, itu harus mengerti dan mengenal jiwanya. Jiwanya ini keadaannya berubah-ubah. Maka kalau kita tidak ngerti tentang keadaan jiwa kita, sulit untuk menundukkannya. Faqala huna wa mimma yatahattamu fi bab tazkiyati nafsi ma'rifatu haqiqati hadhihi nafs. Yang termasuk harus diketahui untuk dipelajari dalam bab tazkiyatun nafs adalah mengenal hakikat jiwa kita, jiwa yang ada di dalam tubuh kita ini. Wa ma'rifatu sifatiha, dan mengenal sifat-sifat jiwa kita. Liyashulal i'tina'u biha, untuk memudahkan ngopeninya, untuk memudahkan mengatasinya. Wa ri'ayatiha, dan merawatnya. Wa mudawatiha minal afat allati tatra'u 'alaiha, dan memudahkan untuk mengobati dari penyakit-penyakit yang mungkin menimpa jiwa itu. Kalau kita nggak ngerti jiwa kita, ya nggak bisa diobati. Kenapa? Kita nggak kenal. Waqad wasafa Allahu an-nafsa fi kitabil karim bi thalathi sifatin. Allah menyebut di dalam Al-Qur'an Al-Karim, memberikan sifat jiwa itu ada 3. Masyhuratin ma'lumah, yang sudah masyhur, yang sudah sangat dikenal. Wa hadhihi sifat raji'atun ila ahwalin nufusi, dan sifat-sifat ini kembali kepada keadaan jiwa itu sendiri. Jadi sifat yang disebut oleh Al-Qur'an tentang jiwa itu ada 3. Yang 3 ini menggambarkan keadaan jiwa itu di dalam diri seseorang. Wa hiya an-nafsul mutmainnah. Yang kedua an-nafsul lawwamah. Yang ketiga an-nafsul ammaratu bis-su'. Ada 3, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul lawwamah, yang ketiga an-nafsul ammaratu bis-su'. Apa itu yang pertama, an-nafsul mutmainnah? An-nafsul mutmainnah dari kata apa? Jiwa yang mutmain, tenang. Jiwanya tenang, tidak bergejolak. Qala wa hiya allati tuma'annat bil imani wa dzikrillahi wa ibadatihi wa husnil iqbal. Hati yang tenang, tentram dengan iman kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan menghadap kepada Allah dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman yang hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah lah hati-hati itu bisa menjadi tenang. Nah, ada orang yang jiwanya itu sudah sampai tenang, nyaman dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah auliya illah sholihin. Para wali-wali Allah yang saleh itu jiwanya tenang kalau sudah zikir kepada Allah. Begitu zikir tenang, pikirannya jadi tenang. Mengikuti badannya juga jadi tenang. Karena hatinya tenang, ya, badannya tidak kemerungsung, orang gerak-gerak begitu ya. Seperti orang-orang yang enggak tenang itu hatinya. Begitu dia zikir ingat Allah, hatinya tenang. Makanya Nabi SAW untuk mencari ketenangan beliau sholat. Safar, capek, langsung panggil Bilal. Arihna biha ya Bilal, ayo Bilal, buat kami tenang, buat kami istirahat dengan sholat ya Bilal. Akhirnya dengan sholat
hatinya Nabi SAW makin tenang. Ya. Makanya Nabi SAW ketika dirundung masalah faza'a ila shalah, langsung segera beliau menenangkan pikiran dengan apa? Salat. Salat, beliau tenang sehingga memutuskan apa yang harus diputuskan dalam keadaan tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak kemerungsung, tidak apa ya? Gerusa-gerusu. Karena orang yang hatinya sedang tidak tenang itu biasanya itu nampak dari fisiknya. Orang tenang, menghadapi masalah kehidupan tenang. Orang yang dia itu nyaman dengan ibadah. Dia cari kenyamanan itu dengan ibadah. Dia sholat nyaman. Dia sujud lama nyaman. Dia zikir yang lama nyaman. Dia bermunajat doa kepada Allah nyaman. Ya. Ini derajat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah zikir itu enggak mau diganggu. Zikir subhanallah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Baca sholawat misalnya 1000 kali. Baca istighfar 1000 kali. Dia tenang hatinya. Sebetulnya orang-orang yang belum terbiasa ketika dia mau membaca istighfar 1000 kali baru sampai 200 itu udah capek. Oh enggak tenang ya sudah. Padahal habis itu ya enggak ngapa-ngapain. Ya, betul enggak? Kita baca Quran, udah capek, ditutup Qurannya, capek, ditaruh. Habis itu ya enggak ngapa-ngapain. Ya. Ada orang dengarkan kajian, kok orang rampung-rampung ya, suayahi rampung, delok jam. Begitu selesai ya enggak ngapa-ngapain, cuman duduk aja. Ya. Ini memang belum nyampe derajat mutmainnah, jiwanya belum jiwa yang tenang. Tenang dengan zikir kepada Allah. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang ketika meninggal disambut oleh malaikat. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah dan istiqomah, waktu mau meninggal berbondong-bondong malaikat itu turun. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut tentang masa depanmu, jangan khawatir terhadap kamu yang kau tinggal itu. Kenapa? Nahnu auliyaukum, kami wali-wali kalian ini di dunia maupun di akhirat. Tenang, menghadap Allah dalam keadaan tenang. Ini memang diupayakan untuk menjadi tenang dan nggak bisa dengan saya mau tenang zikir, tahu-tahu belum pernah zikir banyak, tahu-tahu mau tenang zikir nggak bisa. Sholat misalnya, pengen sholat 1 juz, belum pernah, tahu-tahu pengen sholat 1 juz terus bisa nyaman, tenang, nggak bisa. Begitu 1 juz ditambah sedikit, sudah. Oh imamnya kelamaan, imamnya ritmenya kurang sedikit, biasanya jam 12 kurang 10 udah selesai, ini 12 lewat 5 baru selesai, 15 menit. Ya. Kenapa? Karena memang belum tenang, belum nyaman, dan memang ini kekurangan kita. Dan untuk meraih itu memang butuh usaha yang sangat besar. Makanya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu kalau zikir dia tenang. Hatinya tenang, pikirannya tenang. Bukan seperti zikirnya orang-orang sufi. Ya. Begitu dia zikir langsung masuk ya, ke keadaan namanya wajad. Ya, jadi dia gerak tidak sadar. Makanya ketika zikir ada yang sampai apa ya, orang kesel gitu ya. Harusnya zikir itu kan tenang, kok malah lompat-lompat nggak karu-karuan. La ilaha illallah, Allah. Gitu. Sampai ada yang lompat-lompat sampai syekhnya itu lompat-lompat di tengah gitu. Wah ini syekhnya gimana tuh?
Apa Nabi pernah ngajari sahabat, ayo kumpul terus lompat-lompat gitu ya, tengah-tengah. Ya. Zikir itu biar tenang, bukan malah kemeringet kayak gitu. Itu sampai rumah sininya sakit itu ya. Wah, sampai gini-gini. Silahkan lihat video itu ya, zikir sufi itu ya. Zikir yang dicari itu adalah ketenangan jiwa. Sampai ke marhalah kita itu tenang. Hati kita menjadi kuat, kokoh. Wa rabatna ala qulubihim. Kami ikat kuat hatinya. Dikuatkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika terbentur dengan musibah itu hatinya kuat. Dia enggak akan ngomong kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diuji. Dengan dihantam dengan hantaman. In kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir ibunya Nabi Musa itu ya, ngomong, dibuka rahasianya itu. Karena ketakutan Nabi Musa. Laula arrabatna ala qalbiha, kalau bukan kami kuatkan hatinya, kami ikat hatinya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakuna minal mu'minin, untuk dia menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman.